Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan gue Iqfar dari Alings Indonesia. Di episode kali ini gue akan coba ngomongin beberapa tips and trick, atau mungkin sebutannya tutorial kali ya. Kita balik lagi bicarain Photoshop, kita bicara teknik-teknik yang bisa dipakai. Cuman teknik kali ini adalah teknik yang benar-benar dasar. Cuman sering banget tidak diperhatikan orang ya. Jadi beberapa episode ke depan gue akan coba berbagi teknik-teknik dasar, teknik-teknik yang wajib kalian kuasai untuk bisa jadi jago Photoshop ya. Jadi sebelum nonton tutorial yang berat nanti di sana ya, kan banyak tuh tutorial di YouTube berseliweran. Nah, ini benar-benar teknik paling basic yang harus kalian bisa. Kalau kalian nggak bisa teknik ini, ya nanti nggak sempurna hasil karyanya gitu. Tapi sebelum gue masuk ke materi-materi berikutnya ya, kalian bisa bantu support Alings Indonesia dengan traktir gua copy ya biar nggak ngantuk. Ini linknya ada di sini ya. Jadi kalau gua ngopi, gue bisa kuat begadang bikin tutorial berikutnya. Asik ya. Kita masuk ke materi yang pertama ya. Jadi dalam teknik Photoshop itu ada berapa step by step ya sebenarnya. Ada berapa step by step yang wajib dikuasain dari ketika kita nerima foto dari fotografer sampai jadi hasil karya sebuah karya digital imaging ya. Ya, kalian dapat foto dari fotografer, misalnya foto studio, kemudian minta diganti background ini, background itu segala macam. Nah, teknik apa sih yang mesti dikuasain yang paling penting? Oke. Ini adalah teknik jurus pertama yang kalian wajib kuasai. Pertama adalah teknik seleksi. Teknik seleksi ada berapa macam? Nah, kita masuk ke layar. Teknik seleksi itu sebenarnya ada beberapa macam ya sebenarnya ya. Gue akan coba contohin satu-satu. Yang pertama mungkin yang kalian kenal adalah rectangular marquee tool ya. Rectangular marquee tool, keluarga marquee tool ini ada rectangular marquee tool, ada elliptical marquee tool. Dia terbatas. Kalau rectangular berarti cuma kotak ya, sedangkan yang kalian mau seleksi adalah gambar jeruk. Kan bisa pakai elliptical karena dia bulat. Oh ya, tapi kan bulatnya juga nggak presisi. Nah, kita nggak bisa ngambil gambar daunnya misalnya sekarang kan. Oke, tapi mungkin kalau seleksi cepat, misalnya kalian di sini misalnya cuma butuh gambar label Coca-Colanya buat dimasukin ke misalnya website segala macam. Nah, saya cuma bulat kayak begini. Nah, ini juga bisa sebenarnya, tapi dengan keterbatasan tertentu. Oke. Nah, kedua adalah dengan teknik lasso-lassoan. Ya, lasso-lassoan. Karena ini keluarganya Lasso nih. Ya. Mungkin masih sepupu sama Ari Lasso. Nah, lasso yang pertama adalah lasso tool, ya. Lasso tool itu mengikuti gerak tangan, ya. Tuh. Jadi seleksinya dia akan ngikutin gerak tangan. Ya, kalau kalian pakai pen tablet ini ya gampang-gampang susah. Tapi kalau pakai mouse udah pasti susah. Ya. Nah, tapi ketika kalian seleksi begini terus tiba-tiba ditegur temen nih dari belakang, "Blok. Tuh, apa kabar, Bro?" Tuh, terus kegerek ke atas nih. Udah bubar persahabatan. Kalian mesti ngulang lagi dari awal. Ya. Gitu. Itulah tool yang pertama. Jadi kelemahannya dia ngikutin gerakan tangan. Tapi kalau tangan kalian kesemutan nih ya, bisa gemeteran-gemeteran nih seleksinya. Keluarga lasso yang kedua adalah polygonal lasso tool ya. Nah, ini dikunci di titik-titik setiap kalian klik. Nih, klik 1, klik 2, klik 3. Wah, ini enak dong, Bro. Iya, ini enak karena dia bisa kunci. Kalau salah pun kalau salah kalian tinggal delete. Dia akan mundur ke titik sebelumnya misalnya. Ya. Ya, kalau di delete dia akan mundur ke titik sebelumnya tuh. Dia akan mundur ke titik sebelumnya. Cuman kelemahannya polygonal lasso tool ya, dia tidak bisa melengkung. Nah, jadi ntar jeruknya lancip-lancip nih, dia nggak bisa melengkung. Tuh, ya. Jadi untuk seleksi cepat barang-barang yang sifatnya mungkin mengotak misalnya, ya seperti inilah. Misalnya anggaplah ini kotak, ya. Kalian bisa cukup seleksi segini aja, tuh. Ini bisa cepat karena dia kotak. Kalau dia melengkung,
lain ceritanya. Ya, itu main agak susah kalau dia melengkung. Tuh, maksudnya jadi kotak-kotak semua? Nggak dong, ya. Jadi untuk beberapa seleksi polygonal lasso tool bisa dipakai. Cuma untuk beberapa kasus yang sifatnya banyak melengkung ya, polygonal lasso tool kayaknya nggak efisien buat dipakai. Oke, yang ketiga ada namanya. Nah, kita klik di sini, ada magnetic lasso tool. Ya, ini agak unik sebenarnya lasso tool karena dia membaca selisih perbedaan warna. Ya, jadi kok klik di sini, tuh dia langsung ngebaca warna yang berbeda. Tuh, ya, emang sih bisa dipakai. Nah, cuman kok tangan kalian pegel dan gambarnya segede ini juga nggak mungkin juga kan. Tuh, ini tangan gue pegel nih tadi nih. Ya bisa sih di delete. Ya cuman capek juga. Ya, satu-satu. Ya, tuh. Masalahnya, masalahnya ini mungkin memang bisa dipakai ketika ada objek yang warnanya seperti ini ya, ada oranye, ada putih. Cuman kasusnya gimana kalau jeruknya kayak begini tumpukannya? Jangan kita mau ngambil jeruk yang ini misalnya. Magnetic lasso toolnya juga pasti pusing. Tuh, orang warnanya sama dan mesti hati-hati banget tuh. Mesti di pinggir-pinggir banget, mesti hati-hati. Bisa cuman masih hati-hati. Dia di pinggir-pinggir banget. Ingat ya, magnetic lasso tool bukan membaca benda, bukan membaca objek, tapi membaca perbedaan warna. Oke. Nah, terus solusinya gimana dong, bro? Supaya bisa seleksi gampang. Oke. Tools yang wajib kalian kuasai penggunaannya dalam Photoshop untuk basic yang pertama adalah namanya pen tool. Ya. Ini yang gambarnya pena. Adalah pen tool. Kenapa pen tool? Pen tool itu sangat fleksibel, berbagai macam bentuk dia bisa ikutin. Oke, kita masuk gambar botol. Ya, misalnya. Kita mulai dari sini. Oke, kita mulai titik pertama dari sini. Karena ini lurus, kita tinggal klik lurus. Dia bisa lurus. Oh enggak, ternyata ada melengkung sedikit. Nah, pen tool jadinya bisa ditambah lengkungannya di tengah. Ketika kita sudah gini. Ketika kita sampai ujung, ya, mulai dari titik bawah sampai titik atas, kita menambah lengkungan di sini juga bisa. Ini tidak bisa dilakukan keluarga-keluarganya lasso. Tuh, ya. Kemudian di bagian sini kita bisa tambahkan lengkungan, kemudian tambahkan lengkungan, tuh, enak banget. Mau bentuknya kayak gimana pun, pen tool tuh fleksibel banget. Tuh. Fleksibel banget kan? Enak banget. Wah, ini melengkung banget nih. Tuh. Oke. Nah, anggaplah sudah selesai, ya. Ini gue percepat aja ya, anggap udah selesai. Lalu kelebihan berikutnya adalah lasso tool bisa disimpan. Misalnya apa? Botol. Tuh, bisa disimpan. Filenya di save, dibuka lagi. Botol yang tersave ini, pet yang tersave ini bisa dibuka lagi, gitu. Oke, begitu juga dengan jeruk, ya. Ini enak banget. Ini karena ini nggak banyak-banyak, ya bisa ikutin aja. Tuh. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanyakan bisa ke kolom komentar. Nah, gue akan coba berbagi teknik dasarnya pen tool dulu ya. Oke, kita buka dulu file baru. Sorry, mic-nya gue geser dikit. Nah, file new A4. Oke, ini masuk ke teknik dasarnya pen tool. Oke, pen tool shortcutnya adalah P. Oke, setelah memilih pen tool ada setting di atasnya. Jadi ketika kita seleksi foto berwarna, kadang-kadang kan kalau ini ada warna biru nih, oke, pet optionnya ada warna biru. Mobilnya atau bendanya warna biru, pasti mabok ngeliatnya, ya kan ya. Warna pen toolnya bisa dipilih dengan bebas. Oke, ternyata warnanya merah, kita pilih warna hijau deh. Tuh, nah, kita pilih warna hitam aja deh, hitam juga bisa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, pen tool adalah garis yang akan menseleksi. Nih, ya. Ini adalah titik
titik-titik yang mengunci garisnya nanti. Nah, akan jadi garis pad adalah garis yang ini, yang akan jadi garis potong, ya. Kemudian kalau melengkung bagaimana? Oke. Kalau dia objek yang melengkung, klik sekali, klik tahan, lalu tarik, kemudian klik lagi. Oke. Perhatikan, garis yang menjadi garis potong adalah dari satu titik ke titik lainnya. Ya, titik yang kotak ini, perhatikan titiknya kotak. Kalau ini kan bulat, ini kotak. Dari satu titik ke titik kotak lainnya, ke titik kotak lainnya. Inilah yang akan menjadi garis potong. Lalu ini garis apa? Ini adalah garis bantu. Garis bantu di mana dia akan menentukan kemana arah lengkungan berikutnya. Misalnya nih, gue geser ya. Geser pakai apa? Pakai panah yang pad selection tool. Pakai panah yang namanya direct selection tool. Shortcutnya A. Oke. Ini gue geser. Tuh, dia akan ikut. Oke. Dia akan ikut. Gue tarik, dia ikut juga. Gue pendekin, dia ikut juga. Tuh. Nah, tapi tetap diingat, garis yang menjadi garis potong nanti adalah garis dari satu titik ke titik lainnya. Ya, titik kotak ke titik kotak lainnya. Ya, sebagai contoh. Ya, kalau mau merubah dia jadi garis, kalau mau merubah dia jadi garis seleksi, klik yang ini. Ya, ada bulatan titik-titik-titik ya di bawah sini kursornya namanya. Nah, nama kursornya adalah, nama toolsnya adalah load pad as a selection. Load keluarkan pad sebagai seleksi. Ya, ini kita klik. Tuh, ya kan? Garis bantu tadi nggak ada. Lalu ini ada garis bawah ya, karena dia membaca garis terakhir ketemu garis awal. Itu aja. Oke. Nah, kemudian ini yang pertama. Jadi jangan lupa ya, ini gue ulangin lagi. Klik satu titik, klik titik lainnya, klik tahan, jangan dilepas. Klik satu ya untuk titik pertama, klik tahan ya. Kalau kalian pakai mouse, diklik ditahan, jangan dilepas, tarik ke kanan. Ya, udah, habis itu lepas aja. Tapi fokusnya adalah titik yang ini. Ini hanya garis bantu, lupakan aja. Kemudian klik lagi di sini. Kemudian tutup. Jadi setengah lingkaran. Nah, yang kedua adalah ketika kita mau bikin, misalnya bulan sabit, ya kita mau memotong pad. Kita mulai satu titik di sini. Oke. Kemudian klik di atas kanan sini. Nah, ya. Kemudian kita klik di bawah sini. Kan kalau bulan sabit berarti bentuknya begini nih, ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita klik lagi di sini. Loh, nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa ke sini? Kan kita mau bikinnya ke sini. Nah, karena ada garis bantu di sini. Ya. Ingat, karena ada garis bantu sini, mau tidak mau garisnya ikut ke arah garis bantu itu baru ke titik yang kalian pad. Lalu gimana caranya? Nah, berarti garis bantunya harus kalian buang dulu. Cara buangnya gimana? Ya. Tahan Alt di keyboard. Tuh, perhatikan sampai kursornya kayak V kebalik. Lalu klik di sini supaya dia bisa motong. Tuk. Nah, garis bantu sebelah sini hilang. Hanya tersisa garis bantu sebelah kiri. Ya. Baru kalian klik di sini. Tuh. Ya. Kemudian klik lagi di sini. Baru klik di sini sambil klik ya. Jangan lupa ya, klik tahan tarik. Oke. Sampai sini jelas? Oke, gue coba ulangin sekali lagi ya. Trik-triknya secara singkat. Klik di titik pertama di tengah. Klik tahan lalu tarik ke kanan. Buang garis bantu yang sebelah sini sambil tahan Alt. Klik. Lalu klik lagi di sini. Tarik ke bawah. Oke, ini nggak usah dibuang karena kita butuh garis bantunya ini. Lalu klik di sini. Ya, dia sudah melengkung jadi tidak perlu tarik. Lalu klik tahan di sini. Ingat, ya, dia masih langsung titik ketemu titik. Kita mau lengkungin dia, tarik dia ke atas. Klik tahan dan tarik dia ke atas. Kurang lebih begitu. Ya, ini adalah teknik dasar pertama menggunakan pen tool. Oke, trik berikutnya. Ya, trik berikutnya saat menggunakan pen tool. Ya, kita mau daun ini misalnya kita mau ambil. Ya, saat menseleksi foto kan pasti nanti backgroundnya dibuang. Ya, perhatikan. Saat menseleksi foto atau menseleksi daun, objek daun kita bisa lihat ada di sekitar sini. Ya. Nah, hanya saja jangan ambil
gambar daun, warna hijau daunnya sudah bercampur sama putih. Kenapa? Itu akan menjadi outline. Nah, misalnya kita ambil di sini nih. Ini gue kasih contoh nih. Kita ambil di sini. Ya, ini contoh aja. Fokus sama gambar daunnya. Udah gini, layer via copy. Ya, gue kasih background hitam. Tuh, lihat. Ini lihat. Ada putih-putih ngikut. Ya. Sedangkan kita berharap daunnya gambarnya bersih. Yang ada putih-putih, lihat. Ini ada putih-putih ngikut. Oke. Triks yang berikutnya ini adalah jadi ketika menseleksi foto, ya, perhatikan ini ada pixel. Ada pixel daun dan pixel background putih. Dan kemudian ada pixel di mana keduanya bercampur, ya. Jadi jika ingin menseleksi sebuah foto untuk menghindari outline putih seperti tadi, ambil di pixel yang tingkat kepekatan warnanya paling akhir, ya. Nah, ketika hijau ini masih pekat ada di sini nih. Nah, mulai kesini kan udah mulai bercampur putih tuh, itu jangan diambil. Kita ambil aja yang tingkat kepekatan warnanya paling ujung. Masih hijau daunnya masih lengkap. Tuh, ya. Segitu. Oke, ini gue coba contohin. Ambil gambar daun, ya. Lagi pula, nah ini trik berikutnya nih. Ini trik berikutnya dalam seleksi. Kalau ngeseleksi daun atau kayak objek-objek kayak gini, cuma mau misahin sama background putih, nggak usah repot-repot ikutin objeknya banget rapi-rapi. Kenapa? Nggak ada yang tahu juga bentuk objek daun tuh kayak gimana aslinya. Nah, gua dalam kasus ini kalau ngambil daun, ya udah ambil aja potong. Loh kok parah mas? Bentuknya lari-lari begini. Lah ya, sekarang pertanyaan gini, daun siapa yang tak hafal bentuk aslinya daun? Ya, gitu ya. Kalau kebutuhannya hanya untuk memotong dan memindahkan objeknya, nggak masalah dipotong sembarangan. Cuman kalau kebutuhannya untuk diwarnai, nah ini di episode berikutnya yang gue coba jelaskan, tetap harus ngikutin pixelnya. Ini hanya cara paling males aja ya, males tapi works dan rapi. Kalau cara-cara tadi, kalau kita cuma mau ambil daunnya kemudian pindahin ke objek lain, yang ngapain juga daun rapi-rapi amat. Atau cuma mau ganti backgroundnya, daun kan nggak ada yang tahu bentuk aslinya gimana, ya kan? Dan itu juga mempercepat kerja kita. Oke. Ini coba gue ambil gambar daunnya semuanya. Ya, ini gue coba contohin aja. Sekarang gue ngepetnya agak ngasal ya, karena untuk mempercepat durasi aja. Untuk mempercepat durasi supaya video kita nggak kelamaan. Oke, misalnya begini. Nah, ini trik berikutnya. Oke. Kalau mau load as a selection ada di sini. Atau shortcutnya adalah Ctrl Enter. Oke, Ctrl Enter. Berubah jadi seleksi kan? Yes. Oke, berubah jadi seleksi. Teman-teman bisa caranya Ctrl J ya untuk menduplikat dia. Ctrl J. Tuh, daunnya terpisah. Cuman perhatikan. Ini gue kasih background putih. Sorry, hitam. Teman-teman bisa lihat ini patahnya kenceng banget nih, ya patahnya kenceng banget, nggak sebanding sama objeknya yang agak blur, ya. Lalu gimana ngakalin ya? Oke, paling gampang gini, ini kita buang dulu, ya ini warna hitamnya biarin aja, buat nanti. Pet tadi ya, Ctrl Enter, ya, lalu menggunakan fader, select, modify. Fader itu apa? Fader itu ada menentukan potongannya nanti mau seberapa halus. Kita kasih contoh. Tadi nggak dikasih fader, potongannya segitu keras. Oke. Sekarang coba gue kasih fader 0,6 ya. Lalu gue copy. Teman-teman bisa lihat hasil perpotongannya. Ya kan? Agak mending dari yang tadi. Sekarang coba gue kasih fader yang lebih besar. Ya, select, modify, fader. Gue kasih 10. Ya, sekarang gue duplikat lagi. Kita lihat bedanya. Tadi 0,5 ya sama 10. Tuh, ini fader 10. Tuh blur banget ya. Kan juga nggak mungkin kayak gini kan. Gitu. Ini hasil fader 10 dan ini hasil fader 0,5. Nah, teman-teman cari aja cocoknya. Jadi setiap foto tuh beda-beda. Makin gede resolusinya, makin gede juga fader yang dibutuhkan. Tapi kalau fotonya resolusi kecil, dikasih 0,5 aja udah
udah blur banget, masih hati-hati. Makanya dalam kasus ini menggunakan fader juga lihat-lihat dulu kualitas fotonya. Oke, jadi gitu teknik dasar pen tool untuk menseleksi ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan bertanya di kolom komentar. Ingat ya, pen tool ini adalah dasar banget dari Photoshop yang wajib kalian kuasain. Ya, apapun kasus ya, menseleksi foto dengan pen tool itu penting banget. Jadi supaya foto lebih rapi, potongannya lebih oke, lebih masuk akal. Kemudian gunakan fader segala macam. Menseleksi titiknya ada di mana supaya tidak ada outline putihnya segala macam. Nah, itu tadi contoh bagaimana teknik-teknik dasar dan trik menggunakan pen tool. Nah, yang perlu diperhatikan saat menggunakan pen tool adalah satu, ya, tempatkan titik di posisi yang benar. Ya, saat menarik lengkungannya juga pastikan dia mengikuti objeknya. Yang kedua, tempatkan titik di garis warna yang tingkat kepekatannya di pikselnya masih pekat seperti gambar daun tadi supaya tidak ada outline. Ketiga, gunakan fader yang cocok dengan kualitas fotonya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil supaya hasil potongannya lebih halus atau tidak terlalu keras. Jadi disetting sesuai kebutuhan fotonya. Oke. Kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan di kolom komentar atau DM aja ke IG-nya iLinks Indonesia. Insya Allah nanti akan dijawab oleh tim dari iLinks Indonesia. Dan sekali lagi jangan lupa support iLinks Indonesia untuk bisa terus ngasih bahan edukasi atau tutorial seputar Photoshop buat teman-teman semua. Jadi kalau mau support bisa traktir kopi atau donasi ke sebelah sini ya, langsung aja. Yang dimana hasil yang didapat nanti tetap akan untuk riset materi-materi belajar berikutnya. Oke, sampai di sini dulu materi tentang pen tool. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan tutorial-tutorial lainnya. Bye.